Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam para narasumber. Selamat malam untuk Anda pemirsa di rumah langsung dari Grand Studio Metro TV. Malam ini kita membahas mengenai sosok pemimpin. Pemimpin ibarat nahkoda penentu arah sebuah kapal besar dalam menghadapi badai gelombang ataupun laut yang tenang. Pemimpin juga menjadi ujung tombak melawan kejahatan lewat ketegasan dan keadilan, pengayom dalam keberagaman. Di tahun 2014, masyarakat mulai disuguhi sejumlah pilihan. Wajah lama, wajah baru akan bertanding, beradu strategi untuk menduduki kursi RI 1. Muncul Jokowi yang dianggap bisa dibilang memiliki pamor paling tinggi. Namun masa hanya Jokowi yang dimiliki oleh negeri ini? Malam ini kami akan hadirkan dua tokoh yang bersedia diusung menjadi calon presiden untuk 2014. Siapkah mereka menjawab tantangan dan harapan dari masyarakat? Mencari pil presiden idaman lain. Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini. Baik, langsung saja pemirsa, saya perkenalkan siapa saja narasumber yang sudah hadir di Forum Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Tri Mumpuni. Selamat malam, Ibu Tri Mumpuni ini merupakan Direktur IBK. Dan berikutnya ada Bang Zul, Mas Zul Kifli Mansyah, Wakil Ketua Komisi 11. Selamat malam, Bang Zul. Kemudian Bapak Marzuki Ali, saya perkenalkan sebagai Ketua DPR atau bakal calon presiden dari Konvensi Partai Demokrat nih ya Pak ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Marzuki Ali. Dan berikutnya Pak Mahfud MD. Apa kabar Pak? Selamat malam. Ini juga bakal calon presiden dari PKB. Ibu Hendri Saparini, pengamat ekonomi, selamat malam. Selamat malam Mbak. Dan terakhir Boni Hargens, pengamat politik. Kita masih menunggu dua narsum lain. Boninya nggak ditepuk tangan ini. Biar adil Bang. Oke, baik. Malam hari ini langsung kita akan membahas banyak sekali permasalahan bangsa. Rupanya dari sejumlah survei, korupsi ini yang paling bikin gemes masyarakat. Saya pertama ke Pak Marzuki Ali dulu. Pak Marzuki, kita membahas jumlah kasus korupsi yang ada. Yang paling heboh nih Pak, hari ini juga, kemarin juga ditunggu-tunggu. Jumat mungkin pasti beritanya akan ditunggu nih Pak. Ini soal teman Pak Marzuki sendiri. Iya, kenapa? Teman kita semua. Teman kita semua, ya, betul. Saudara kita juga. Bapak udah tahu nih saya mau nanya mengenai siapa? Iya, sudah tahu. Mengenai Anas Urbaningrum. Ya. Kalau misalnya nih, Anda adalah pemimpin terpilih, bagaimana Anda menyikapi ada rekan, anggota keluarga yang terjerat kasus korupsi? Seorang pemimpin itu adalah orang yang harus mampu memberikan keteladanan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga terhadap rakyat secara umum. Itulah seorang pemimpin. Saya kira kalau keluarga saya insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama, kepercayaan. Bagaimana orang tua saya dulu juga mendidik saya, menegakkan martabat diri, supaya kita dihormati orang. Itulah yang kita miliki di dalam hidup. Kalau harta kekayaan dan sebagainya itu semuanya bisa dicari dengan cara yang baik, tetapi martabat itu yang paling susah untuk dipertahankan. Gitu. Menurut Pak Marzuki, Anda cocok nggak jadi pil Pak? Presiden idaman lain tapi maksudnya. Ya, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat melalui konvensi Capres adalah salah satu cara untuk memberikan ruang kepada siapapun anak bangsa, memperkenalkan dirinya, lalu menyampaikan gagasan-gagasan besarnya dalam rangka menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi bangsa ini. Tentunya seorang pemimpin ya harus mengerti masalah, harus mampu menjelaskan masalah itu kepada semua pihak, semua yang berkepentingan, lalu mampu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, kemudian mampu mengkoordinasikan semua kepentingan agar kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin itu punya pola pikir, tindak yang dinamis, responsif,
namun tetap sistematis. Oke. Dari para pengamat di sini ada yang ingin mengomentari jawaban dari Marzuki Ali. Ibu Tri, silakan tekan tombolnya. Saya tadi yang ditanya masalah korupsi. Iya. Boleh ditekan Ibu sampai lampunya merah, silakan ya. Baik, karena tadi yang tanya masalah korupsi, saya pikir resep yang paling manjur kalau mau menjadi bangsa yang besar adalah kita harus mampu dan berani, presiden yang baru nanti, menyediakan peti mati bagi koruptor. Bahkan bagi dirinya sendiri jangan-jangan. Dan juga dirinya sendiri, itu wajib. Kenapa? Kita belajar dari bangsa-bangsa yang lain. Korea Selatan bisa menjadi maju begini karena mantan presidennya dua-duanya pernah dihukum mati. Begitu pentingnya untuk secara sistematis memberantas korupsi. Atau kalau kita takut dengan human right, yang paling penting adalah bagaimana memiskinkan si koruptor. Karena koruptor adalah orang serakah. Jadi kita ingat apa yang diomongkan oleh Gandhi. Ya. Indonesia ini cukup, dunia cukup untuk menyediakan seluruh makanan bagi bangsanya, tapi tidak cukup untuk memenuhi satu koruptor atau orang yang serakah. Jadi siapapun yang dia presiden, dia harus berani mengatakan bahwa ada peti mati untuk saya sendiri dan untuk siapapun yang merugikan negara. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Mahfud, jadi Pak, Anda berani nggak siapin peti mati sendiri kalau ternyata anggota keluarga Anda atau bahkan Anda sendiri tertangkap jadi korupsi? Begini ya. Represif itu penting ya, tapi preventif itu lebih penting lagi. Bagaimana kita membangun bangsa ini menjadi bangsa yang tidak korup, itu yang paling penting. Kalau Pak, kita dulu, hanya atau enggak? menebas saja tapi tidak membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang takut untuk melakukan korupsi, itu yang paling penting. Kalau agamanya baik, dia menegakkan ajaran agamanya dengan baik, dia takut untuk korupsi, itu yang paling baik. Kalau persoalan mati, itu persoalan yang maha kuasa. Kapan saja kita mati, itu nggak ada masalah, karena semuanya sudah diatur. Bagi saya, kalau memang kita bersalah dan kita terbukti korupsi, kita siap dihukum apapun. Itulah resiko sebagai umat yang yakin dengan kepercayaan. Sedikit sebelum saya ke Pak Mahfud. Yang diomongkan Pak Marzuki itu kalau Indonesia ini berangkat dari nol, artinya bangsanya masih bagus. Maksud saya, presiden yang sekarang harus mampu merespon situasi kekinian. Yang dan nanti saya melihat, yang sekarang masih menjabat, Bu. Ya oke. Kekinian artinya apa? Sekarang ini Pak, kita sudah tidak bicara preventif. Kita in a very extreme situasi di mana korupsi itu sudah tidak bisa dimaafkan. Udah darurat Pak gitu. Sudah darurat. Jadi in emergency call. Baik. Ini harus dilaksanakan Pak. Oke. Pak Mahfud sepertinya mau memberikan komentar mengenai kasus korupsi Pak. Ini rekan Bapak juga mantan ketua MK nih, Akil Mokhtar juga kena kasus korupsi ternyata. Ya, jadi menurut saya memang persoalannya itu di leadership, kepemimpinan aja. Artinya kalau bahwa kalau orang sudah beragama itu takut korupsi, ya itu masalahnya. Yang harus ditindak itu kan persoalannya orang tidak takut, bukan dasarnya kalau orang beragama sudah takut korupsi. Tapi sekarang ini persoalannya faktanya tidak banyak orang yang sadar itu. Lalu tindakan apa? Jadi menurut saya memang meniru Cina seperti itu ya bagus. Tapi saya sudah lama berpikir undang-undang pembuktian terbalik sekarang ini itu konkret gitu. Misalnya Afi punya gaji sebulan 50 juta, penghasilannya selama menjabat 5 tahun itu misalnya 6 miliar. Tiba-tiba ketika berakhir masa jabatannya kok 7 miliar, nyatakan aja Anda sudah korupsi sebesar 1 miliar. Buktikan dalam waktu 2 minggu bahwa yang semiliar itu sah. Nah, itu kan lebih gampang gitu. Kalau tidak dihukum, gitu aja kan gampang. Di berbagai negara juga ada dengan cara begitu. Sudah mulai dilakukan sih Pak di Indonesia itu? Nah, saya pernah mengusulkan itu, tidak pernah orang lalu secara serius menggarap itu. Terganjal di mana Pak? Dulu saya jadi Menteri Kehakiman sebentar, sudah membicarakan kemungkinan itu, tapi kemudian presidennya lengser, lalu konsep itu entah kemana gitu. Saya pernah tanyakan kenapa itu tidak diteruskan. Katanya itu bisa digunakan oleh hakim dan oleh jaksa dan polisi untuk memeras orang, nakut-nakuti orang gitu. Itu kan soal lain lagi persoalannya. Nah, oleh sebab itu ya benar juga lah. Maksudnya kan tindakan tegas, menyediakan peti untuk
koruptor dan untuk dirinya sendiri. Itu, Oke. Kalau Pak Mahfud jadi presiden, kemudian akan diberlakukan kira-kira TPPU pembuktian terbalik itu maksud saya? Pasti akan diusulkan sebagai usul dari pemerintah gitu. Tetapi kadang-kala koruptor-koruptor lain kan takut nanti bisa dihadang lagi tuh di DPR di mana gitu. Tapi kalau saya pasti usulkan itu. Oke, Pak Marzuki dari DPR katanya dihadang-hadang nih Pak. Gimana? Kalau misalnya untuk awal preventif tadi ini kan soal pembuktian terbalik ini kan dari awal nih bisa membuktikan harta kekayaan yang banyak misalnya bahwa itu sah. Ya ini sebetulnya tidak DPR. perlu harus dengan pembuktian terbalik. Pajak itu punya efek yang besar. Kalau lihat orang kekayaan besar, cek aja pajaknya. Bisa dilihat berapa besar dia bayar pajak kok gampang. Cuma kita berani nggak menegakkan itu. Semua perangkat undang-undang sebetulnya sudah cukup ya. Tindak pidana pencucian uang sudah ada. Masalah pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk melihat apakah orang itu membayar pajak sesuai dengan kekayaannya. Dari pajak kelihatan kok hasilnya dari mana. Jadi pembuktian terbalik belum perlu. Membuktikan itulah bagian dari proses pembuktian terbalik itu. Dengan menggunakan undang-undang pajak pun itu bisa. Iya. Tapi Saya dengan kira pembuktian terbalik akan kita lebih sudah mudah. terlalu banyak sibuk membuat undang-undang, tetapi kita tidak pernah berani untuk melaksanakan undang-undang itu secara konsisten dan konsekuen. Di Itu yang mana paling itu penting. tidak beraninya? Di mana tidak beraninya itu terletak di eksekutif. Karena Jangan salah, korupsi Pak itu Mahfud. di birokrasi, Pak. Jangan salah, TPPU itu yang menegakkan adalah jaksa. DPR sudah membuat undang-undangnya. Kan Jaksa tinggal memanfaatkannya. Jaksa itu bukannya eksekutif. Dalam Apakah Anda mau konteks bilang tadi, legislatif? KPK kan independen. Baru saat terakhir ini menggunakan undang-undang TPPU. Sebelumnya kan tidak sudah pernah digunakan. Baik. Kan Tidak sudah pernah maju, digunakan kan? sebelumnya. Sudah maju, ya. Baik. Artinya apa? Ada perangkat undang-undang yang sudah cukup. Cuma masalahnya kita mau atau tidak. Itu saja persoalan. Oke, Bang Jul, saya minta pendapat Anda, Pak. Soal kasus korupsi yang katanya sudah gawat darurat nih Indonesia. Seperti apa sih yang diperlukan seorang pemimpin nanti? Pertama, tentu masalah korupsi ini hampir dialami oleh semua negara berkembang. Dan formulanya itu sudah agak jelas sebenarnya. Pertama, selama ongkos untuk menjadi pejabat publik itu mahal, maka memang abuse of power dan persoalan korupsi itu susah dihilangkan. Yang kedua, saya kira pimpinan KPK juga sudah sering melakukan sosialisasi bahwa formula korupsi itu sederhana. Monopoli ditambah diskresi minus accountability equal corruption. Jadi partai apapun, tokoh dari manapun, agama apapun, kalau selama ada monopoli, selama ada diskresi minus accountability, maka korupsi Ujungnya bisa korupsi. menyapa siapa saja. Oke, baik. Boni. Berikan sedikit pandangan bahwa korupsi by definition itu kan sebuah kejahatan. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam praktek korupsi itu kemudian unsur kejahatannya melemah. Karena Karena konteks, ada situasi. Dan korupsi tidak pernah yang berskala besar itu personal, dia selalu kolektif. Dan bahkan dalam banyak kasus dia menjadi sistemik. Dalam konteks inilah kemudian pandangan personal menjadi tidak signifikan. Begitu juga sistem bisa menjadi tidak signifikan, atau bisa dalam situasi tertentu sistem yang mendominasi individu. Jadi saya mau mengatakan bahwa wilayah terjadinya korupsi bukan pada wilayah personal, tidak juga pada murni wilayah sistem, tetapi pada wilayah irisan antara sistem dan individu. Karena apa? Kalau di wilayah individu, orang-orang baik, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang mengerti moral tidak akan korup, tetapi faktanya terjadi. Artinya apa? Individu tenggelam di dalam sebuah konteks yang lebih luas. Di situ karena ada interseksi dengan sistem. Berarti sistemnya buruk. Bisa juga sistemnya baik, tetapi orangnya buruk. Maka bisa terjadi korupsi. Kita posisinya sekarang yang mana yang sekarang kita semua ini terjebak di tengah wilayah irisan. Terjadi percampuran antara individu yang benar dan sistem yang buruk, sistem yang benar dan individu yang buruk. Semua itu bercampur baur. Nah, sebetulnya parameter yang paling clear itu adalah hukum.
Oke. Ketika law of enforcement-nya kuat, penegakan hukumnya kuat, maka individu bisa ditertibkan, Oke. sistem pun dan koridornya bisa ditertibkan. Nah, artinya apa? Kita kembali kepada tema besar, kepemimpinan politik selalu mengandung pengertian ada ukuran-ukuran konkretnya, yaitu penegakan hukum, komitmen moral di dalam melaksanakan apapun tanggung jawab moral dan sebagainya. Artinya saya mau mengatakan, ini bukan perkara yang rumit. Benar kata Pak Marzuki, kalau ada kemauan kepemimpinan politik tadi diungkap oleh Pak Mahfud, artinya siap kalau hari ini presiden punya kemauan dengan statement katakan tidak pada korupsi, pasti kadernya juga bisa tertib. Oke. Faktanya kan itu cuman Saya mau ke sana. Pak Marzuki ngomong bicara soal Partai Demokrat. Ini Partai Demokrat ternyata 51,4% ada sebuah survei lembaga survei nasional mengatakan responden memilih Partai Demokrat sebagai partai yang kadernya paling korup. Nah, Pak, Anda itu waktu itu mencalonkan sebagai ketua umum dan kemudian tidak terpilih. Saya ingin menjelaskan. Nanti dulu Pak, kita akan jeda. Bapak bisa jelaskan usai jeda berikut ini. Pak Mahfud juga Pak, PKB elektabilitasnya 4,6%. Yakin Bapak mau maju dari PKB? Kita nantikan jawaban dari Marzuki Ali dan Mahfud MD sesaat lagi. Tetap di Forum Indonesia.